Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mas Ikrar. Mas Ikrar, ini sebelum kita membahas kira-kira akan berapa lama lagi ini saatnya tiba untuk pengumuman kabinet sendiri. Anda dari beberapa nama yang sudah beredar begitu, ada 43 nama, itu Anda melihatnya kira-kira berapa persen sih persentasenya orang yang memang benar-benar capable begitu, yang memang memenuhi persyaratan dari Jokowi, atau justru hanya titipan karena partai pendukung atau mungkin ada sebab-sebab politik tertentu? Jadi gini ya, kita tahu bahwa kabinet itu memang memiliki beberapa fungsi. Fungsi perwakilan politik atau dukungan politik ya. Fungsi juga penambahan dukungan politik, kayak P3 juga harus diberikan keanggotaan di kabinet ya. Dan kemudian fungsi pemerintahan itu sendiri ya. Pemerintahan itu artinya bahwa pemerintahan ini benar-benar harus jalan. Dan itu mau tidak mau ada orang-orang profesional yang memang benar-benar capable dalam menjalankan pemerintahan di kementerian ya. Ini yang menjadi satu hal yang sangat penting ya. Dan kemudian pertanyaan yang paling hakiki ya, seperti juga dikemukakan oleh abang kita HS Dillon ya, dalam suatu kesempatan beliau mengatakan bahwa menteri-menteri ini harus tahu apa yang dimaksud dengan trisaktinya Bung Karno dalam kebijakan-kebijakan di kementeriannya nanti ya. Jadi apa yang dimaksud dengan berdaulat di bidang politik, kemudian berdikari dalam bidang ekonomi, kemudian juga berkepribadian bangsa apa. Dan itu kalau kemudian mereka bisa menjabarkan itu dalam suatu program di kementerian, dan kemudian itu juga diturunkan menjadi kebijakan-kebijakan kecil yang harus dilaksanakan, nah itu baru fine, itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kemudian mereka sendiri tidak memahami apa yang dimaksud dengan Trisakti Bung Karno, lalu kemudian jangankan memahami, jangan-jangan dia juga nggak tahu apa Trisaktinya Bung Karno itu sendiri, ini juga akan menjadi kerepotan juga ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, seseorang itu kan dianggap capable karena ada faktor memang kapasitas dan kapabilitas ya. Kemudian juga tentunya akseptabilitas juga menjadi satu harus juga ada ya. Nah, akseptabilitas ini kan dilihat misalnya apakah orang itu benar-benar petarung yang hebat ketika nanti berhadapan dengan parlemen ya, atau kemudian dia memang memiliki track record dalam bidang kapasitas, misalnya di bidang pertanian ataupun kedokteran ataupun yang lain-lain, itu benar-benar diakui oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang memang memahami atau mengetahui orang tersebut ya. Jadi ini menjadi satu hal juga yang sangat penting di dalam menentukan kabinet. Dan Anda jangan lupa ya bahwa mengapa persoalan penentuan kabinet itu menjadi hingar-bingar politik di Indonesia saat ini, karena memang kita sudah beranjak bukan lagi di era demokrasi terpimpin ataupun orde baru yang sangat otoriter, di mana penentuan menteri memang hak prerogatif presiden 100%. Sementara kita kan sekarang memang presiden punya hak prerogatif, tapi dia juga harus memperhatikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut ya, baik itu dari kalangan ekonom, dari kalangan pengamat politik ataupun pengamat hukum ataupun dalam bidang-bidang yang lain gitu. Oke, tetapi tetap saja ini nama-nama yang sudah beredar di masyarakat ini mendapatkan kritikan begitu. Karena memang dari PDI Perjuangan mendapatkan porsi banyak begitu, dan juga dari tim transisi yang kemarin membantu Jokowi JK begitu. Padahal Jokowi sendiri sempat menyatakan tidak ada istilahnya titip-titipan begitu, atau karena partai pendukung akhirnya mendapatkan porsi lebih besar. Ini Anda melihatnya juga seperti itu? Jadi gini, kan kita udah tahu bahwa Jokowi sendiri mengatakan bahwa dari partai pendukung semuanya cuma 15 kementerian ya. Dan 15 kementerian itu sampai sekarang juga kita belum tahu kementerian apa saja ya. Dan dari 15 itu kalau nggak salah itu patokannya PDIP dapat 5 ya, Nasdem 3, kemudian PKB 3, dan kemudian Hanura itu kalau nggak salah entah 1 atau 2 gitu ya, dan kemudian nanti ada P3 dan juga PKPI ya, kalau nggak salah itu seperti itu ya. Jadi itu, dan kalau itu sudah misalnya ada patokan cuma 15 dari 33 kementerian termasuk 4 Menko itu buat saya tidak ada lagi kemudian
alasan bahwa ini adalah bagi-bagi jabatan. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi orang-orang yang aktif di transisi, baik itu yang ada di kantor di di Kebayoran yang diitukan oleh Pak JK, ataupun kantor yang di Menteng yang di bawah Pak Jokowi itu ya, itu juga harusnya juga kita lihat ya, apakah memang mereka memasukkan nama-nama itu. Dan yang jadi persoalan pokok sebetulnya ada juga kritikan bahwa tim transisi ini tidak berkomunikasi dengan baik ya, dengan teman-teman yang berasal dari partai-partai pendukung itu ya. Makanya kemudian perselisihan-perselisihan ya, walaupun itu kecil, saya dengar juga masih terjadi. Nah ini yang menjadi kendala utama juga ya bagi Jokowi JK di dalam menentukan kira-kira siapa orang-orang yang paling tepat untuk menduduki posisi-posisi di kabinet itu. Karena ini dikabarkan kabinet Jokowi JK ini yang disetor ke KPK dan PPATK ini dari tim transisi ini menduduki posisi yang lumayan ini. Dari Mensesnek ada Andi Wijayanto, Mensekapnya Anies Baswedan, dan juga Menteri BUMN ini ada Rini Sumarno begitu. Termasuk yang Rini juga orang banyak mempertanyakan track recordnya begitu ya. Ya itu makanya tadi saya katakan bahwa yang paling repot itu kalau orang-orang yang punya raport merah itu adalah orang-orang dekat Jokowi atau orang di kantor tim transisi ya, yang kemudian akan menduduki posisi-posisi yang atau jabatan strategis di kabinet. Ini yang menjadi satu hal yang sangat krusial ya, kecuali kalau kemudian tadi saya katakan bahwa KPK memang hakul yakin bahwa orang-orang yang punya raport merah itu memang datanya itu sudah demikian rupa, misalnya mendekati 90% sahih ya. Dan kalau memang itu terjadi, buat saya ya dia harus kemudian mengatakan pada Pak Jokowi untuk sebaiknya jangan gitu kan. Ya, kenapa demikian? Sebab kalau itu dipaksakan ya, itu bukan cuma persoalan citra politik dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala saja yang akan buruk, tapi juga citra kabinet keseluruhan ya, karena Anda tahu dalam bahasa Indonesia kan kita punya peribahasa gara-gara nila setitik atau dua titik ya, itu rusak susu sebelanga gitu. Oke. Ini sekarang sudah menjadi tajuk utama di salah satu surat kabar, 2 hari tanpa kabinet. Perkiraan Mas Ikrar nih dengan perjalanan yang begitu alot begitu, karena Jokowi membuka ruang untuk publik untuk memberikan masukan. Kira-kira akan berapa lama lagi sih pengumuman kabinet itu akan dilakukan? Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama, walaupun undang-undang memberikan kesempatan 14 hari bagi presiden terpilih untuk membentuk kabinet. Tapi Anda tahu kalau kita menunggu sampai 14 hari, apa yang akan terjadi? Saya beri contoh misalnya ya. Sekarang ini kan ada rapat Menteri Keuangan APEC di Beijing misalnya kan. Siapa yang menjadi wakil Indonesia di situ ya? Karena kan kita sampai sekarang belum memiliki Menteri Keuangan. Ini juga menjadi satu problem besar gitu. Atau misalnya nanti ada rapat lagi ya di Darwin, kalau nggak salah Australia menjadi tuan rumah APEC juga ya. Lalu kemudian pertanyaannya juga begitu. Siapa yang kemudian menjadi wakil yang juga mengikuti Presiden Jokowi ke Australia nantinya. Jadi hal-hal semacam itu walaupun 14 hari itu adalah patokan undang-undang, tapi menurut saya lebih cepat lebih baik untuk kemudian dikeluarkan ya, walaupun memang penundaan itu penting hanya untuk kemudian melihat orang-orang ini pernah kena kasus pelanggar HAM atau kemudian koruptor besar atau enggak, kan itu menjadi satu yang penting juga ya. Ya kalau buat saya sih mudah-mudahan minggu ini nanti begitu? Malam atau besok malam gitu kan, seperti juga kata Pak JK, itu ada pengumuman kabinet, bukan di Marunda seperti yang sekarang isunya beredar ya, tapi benar yang dikatakan oleh Pak JK bahwa itu akan